Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Angelina dengan NIM belakang 003 dari Rombel K2A. Di sini aku akan membahas tentang praktikum reaksi redoks dan elektrokimia. Jadi untuk tujuan praktikum ini itu pertama memahami cara kerja reaksi redoks dalam sistem elektrokimia, kedua mengenali fungsi anoda dan katoda dalam sel elektrokimia, yang ketiga mengamati efek reaksi elektrokimia seperti perubahan warna, terbentuknya endapan atau munculnya gas. Untuk dasar teori dari praktikum ini itu reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron. Ada dua proses utama, yaitu oksidasi dan reduksi. Oksidasi ini suatu zat kehilangan elektron, kalau reduksi adalah suatu zat yang menerima elektron. Jadi saat reaksi terjadi, jalan oksidasi zat yang terlibat juga ikut berubah. Terus peran anoda dan katoda dalam sel elektrokimia itu, anoda adalah tempat terjadinya oksidasi, kalau katoda itu tempat terjadinya reduksi. Terus contoh penerapan elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari itu, reaksi elektrokimia dapat banyak digunakan dalam baterai yang mengubah energi kimia menjadi listrik. Terus pelapisan logam seperti melapisi perhiasan agar lebih tahan karat. Yang ketiga itu pengolahan air untuk menghilangkan ion berbahaya menggunakan elektroda. Untuk langkah-langkah praktikum, yang pertama itu persiapan alat dan bahan. Itu udah pasti kita nyiapin kayak gas kimia, elektroda, larutan elektrolit, terus juga voltmeter gitu. Terus yang kedua itu merakit sel elektrokimia, yang ketiga itu mengamati reaksi yang terjadi, lalu yang keempat yang terakhir itu mencatat datanya untuk pengamatan, termasuk mencatat semua pengamatan dengan detail, termasuk waktu reaksi dan perubahan yang terjadi itu semua dicatat. Terus untuk analisis data di sini itu tuh setelah eksperimen selesai atau setelah praktikumnya selesai, kita bisa menganalisis hasilnya. Kayak contoh pengamatan visual, jika elektroda seng digunakan sebagai anoda, maka seng akan teroksidasi menjadi ion Zn pangkat 2+ yang larut dalam larutan. Pada elektroda tembaga katoda, ion Cu pangkat 2+ dalam larutan akan mengalami reduksi menjadi logam tembaga yang menempel di elektroda. Terus ada juga contoh reaksi redoks dalam sel galvani. Misalkan kita menggunakan seng dan tembaga dalam larutan elektrolit. Itu kan jadi reaksi di anoda itu yang oksidasi itu kan rumusnya Zn solid menjadi Zn pangkat 2+ aqueous ditambah 2 elektron plus 2 elektron. Jadi kan seng kehilangan elektron dan larut dalam larutan. Kalau di reaksi di katoda reduksi itu Cu pangkat 2+ aqueous plus 2 elektron menjadi Cu solid. Jadi di sini ion tembaga dari larutan menerima elektron dan berubah menjadi logam tembaga di katoda. Terus total reaksi yang terjadi itu Zn solid plus Cu pangkat 2+ aqueous menjadi Zn 2 pangkat 2+ aqueous di plus Cu solid. Ini menunjukkan bahwa seng mengalami korosi sementara tembaga bertambah masanya. Untuk hasil yang harapkan itu ada perubahan warna larutan atau elektroda, ada juga terbentuknya endapan atau gelembung gas, terus ada data tegangan sel yang sesuai dengan teori. Untuk tips agar praktikum berjalan lancar dan akurat itu pastiin alatnya terpasang dengan benar, kayak hubungkan elektroda ke alat ukur itu harus benar supaya menghindari kesalahan pembacaan data. Terus ada juga melakukan pengamatan dengan teliti, kayak perubahan warna dan gelembung gas bisa aja terjadi kayak pelan-pelan, jadi harus diamati dengan cermat. Terus dicatat datanya dengan akurat. Pencatatan data yang detail itu akan bikin mudah kita menganalisis dan mudahin perhitungan di akhir praktikum. Terus untuk refleksi pribadi dari aku, bagian yang paling sulit menurut aku itu menentukan kapan reaksi selesai, terutama jika perubahan warnanya nggak terlalu jelas. Terus juga kesalahan yang mungkin bisa terjadi itu saat praktikum itu kayak kesalahan pemasangan elektroda, itu bisa nyebabin arus listriknya nggak ngalir. Terus juga pastiin voltmeter dan alat ukur lainnya tuh sudah dikalibrasi dengan benar sebelum digunakan agar hasilnya akurat.
Manfaat praktikum ini dalam dunia nyata itu, prinsip elektrokimia kan sangat penting dalam industri, mulai dari pembuatan baterai hingga pemurnian logam. Jadi praktikum ini sangat bermanfaat untuk tidak dalam dunia nyata. Lalu elektrokimia juga berperan dalam penelitian energi terbarukan seperti pengembangan sel bahan bakar hidrogen. Itu penjelasan dari saya mengenai praktikum reaksi redoks dan elektrokimia. Terima kasih.